Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan bahas perkalian dan pembagian akar kuadrat. Oke, marilah kita mulai ya dari perkalian akar kuadrat. Nah, jadi ya untuk melakukan perkalian ya ataupun tentunya pembagian itu berbeda ya dengan penjumlahan dan pengurangan. Yang mana kita ketahui untuk operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk akar kuadrat ya bilangan di dalam akarnya itu harus sama. Nah, tetapi berbeda untuk perkalian dan pembagian ya akar kuadrat. Jadi bilangan di dalam akarnya itu tidak harus sama gitu. Nah, saya berikan contoh terlebih dahulu untuk yang perkalian ya. Nah, jadi misalnya nih ada bentuk seperti ini ya. A ya akar kuadrat dari P dikali B akar kuadrat dari Q. Nah, di sini kita tahu ya bahwa ada bilangan yang di luar akar ya. Contohnya seperti A dan B. Kemudian ada juga bilangan di dalam akar ya. Contohnya seperti P dan Q. Nah, kita ya bisa mengoperasikan bilangan di dalam akar dengan bilangan di dalam akar dan bilangan di luar akar dengan bilangan di luar akar. Misalnya A itu dikalikan dengan B ya. Jadi kita tulis saja A dikali B. Nah, kemudian akar kuadrat dari ya bilangan di dalam akar adalah P dan Q. Nah, itu tinggal kita kalikan saja. Jadi P dikali dengan Q. Nah, itu adalah aturannya. Gitu. Nah, contohnya seperti ini ya. Saya berikan beberapa contoh. Misalnya ada 2 akar 2 gitu ya. 2 akar 2 dikali dengan 2 akar 3. Nah, artinya kita langsung saja kalikan saja langsung 2 dikali dengan 2 ya. Kita tulis 2 dikali dengan 2. Kemudian akar. Nah, di dalam akar kuadrat ini ada angka 2 dan 3. Karena operasinya perkalian, maka tinggal kita kali 2 ya dikali dengan 3 gitu. Nah, sehingga kita bisa lanjut 2 kali 2 hasilnya 4 ya. Kemudian akar kuadratnya kita tulis 2 kali 3 hasilnya adalah 6. Nah, gitu. Akar kuadrat dari 6 sendiri tidak bisa disederhanakan lagi ya gitu. Jadi cukup sampai 4 akar 6 jawabannya. Nah, gitu. Kemudian contoh yang kedua adalah misalnya 3 akar 5 ya dikali dengan 5 akar 10. Nah, artinya 3-nya kita kalikan dengan 5 ya. Jadi 3 dikali 5 akar kuadrat dari, nah yang di dalam akar itu ada angka 5 dan angka 10. Tinggal kita kali 5 dikali dengan 10. Sehingga jawabannya adalah 3 kali 5 15 ya. Kemudian 5 dikali 10 hasilnya adalah 50. Nah, sekarang kita lihat ya angka di dalam akar. Apakah ini bisa disederhanakan atau tidak ya. Nah, ingat materi sebelumnya ya. Ingat materi sebelumnya. Jadi ada pembagi ya. Ada yang disebut sebagai pembagi. Nanti silakan cek saja di kartu ya, ataupun nanti di deskripsi video ya untuk materi bagaimana cara menyederhanakan akar kuadrat. Nah, pembaginya itu apa saja, yaitu 2 ya, 3, 5, 7 dan seterusnya. Nah, kita bagi saja misalnya 50 bisa nggak dibagi 2? Bisa. Jadi 15 akar kuadrat dari 50 bagi 2 tuh berapa? 25 kan ya. Jadi 25-nya kita kalikan saja dengan 2 gitu. Oke. Jadi ini teman-teman bisa sambil ditulis coret-coretannya ya. Jadi kan 50 dibagi dengan 2 itu sama dengan 25. Nah, maka 25 dikali 2 yaitu kita tulis di dalam akarnya gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita tulis 15. Kemudian akar 25 berapa? Yaitu 5. Jadi kita tulis saja di luar. Jadi 15-nya dikali dengan 5. Kenapa? Karena akar kuadrat dari 25 adalah 5. Kemudian di dalamnya sisa angka 2. Jadi akar 2-nya tetap kita tulis gitu. Nah, kemudian lanjut 15 dikali 5 berapa? 15 dikali 5 hasilnya adalah 75. Jadi 75 akar 2. Nah, itu adalah jawaban akhirnya ya. Tidak bisa disederhanakan lagi. Oke, lanjut ke contoh berikutnya nomor 3 ya. Misalnya 4 akar 8 oke dikalikan dengan berapa? Misalnya 3 akar 18 gitu, boleh. Nah, berartinya ya 4-nya kita kalikan dengan 3 ya. Kemudian akar kuadrat dari 8 dikali dengan 18. Nah, seperti itu.
4 dikali 3 hasilnya adalah 12 ya. Kemudian 8 dikali 18 hasilnya adalah 144. Nah, dan kita tahu bahwa akar kuadrat dari 144 itu adalah 12. Berartinya 12 yang kita tulis, kemudian akar kuadrat dari 144 adalah 12. Jadi kita kalikan lagi dengan 12. 12 kali 12 hasilnya adalah 144. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kemudian ya untuk tugas bisa dicatat nomor 4, yaitu 3 akar 6 ya dikali dengan 6 akar 12 ya. Nanti jawabannya sama dengan berapa gitu. Nah, silakan Anda coba ya. Nah, kemudian ya kita akan lanjut ke pembagian akar kuadrat. Oke, kita hapus dulu. Nah, untuk pembagian akar kuadrat sendiri ya itu konsepnya kurang lebih sama seperti yang perkalian. Jadi misalnya gini, ada akar A ya, ada akar A misalnya dibagi dengan akar B ya, atau akar kuadrat A, akar kuadrat dari A dibagi dengan akar kuadrat dari B. Nah, itu bisa kita tulis seperti ini. Jadi akar kuadrat dari A dibagi B. Jadi bisa digabung ya. Atau nanti bisa juga seperti ini ya cara penulisannya ya. Misalnya ada angka di luar akar. Anggap aja A akar P misalnya ya dibagi dengan B akar Q. Nah, maka nanti A-nya teman-teman tinggal bagikan saja dengan B ya. Kemudian yang di dalam akar ini kan ada P dan Q, itu tinggal digabung dalam satu akar, yaitu P-nya dibagi dengan Q. Nah, seperti ini. Oke. Nah, langsung saja kita ke contohnya ya. Misalnya contoh pertama. Anggap aja misalnya ada akar kuadrat dari 30 ya dibagi dengan akar kuadrat dari 3 ya. Nah, di sini kan tidak ada bilangan di dalam akar ya. Dan kita tidak perlu menyederhanakan dulu ya. Jadi kita bagi saja dulu. Kemudian kalau misalnya nanti bisa disederhanakan, jadi sederhanakan gitu. Jadi saran saya ya, Anda tidak perlu menyederhanakannya duluan, tapi dibagi saja terlebih dahulu. Nah, ini bisa kita gabung jadi akar kuadrat dari 30 bagi 3 kan gitu. Nah, 30 bagi 3 itu hasilnya adalah 10. Jadi jawabannya adalah akar kuadrat dari 10. Nah, dan ini tidak bisa lagi disederhanakan gitu ya. Gitu. Kita lanjut lagi ke contoh nomor 2. Misalnya ya, ada bilangan di luar akarnya. Contohnya 10 akar 24 misalnya. Nah, dibagi dengan 4 akar 3. Nah, artinya 10-nya ya, karena dia di luar tanda akar ya, di luar akar, maka kita bagi dengan bilangan yang ada di luar akar, yaitu 4. Jadi 10-nya dibagi dengan 4. Nah, gitu. Kemudian bilangannya di dalam akar itu apa? Yaitu 24 dan 3. Jadi 24 dibagi dengan 3. Nah, 10 bagi 4 ya, itu nanti hasilnya desimal kan. Jadi kita sederhanakan saja. Nah, kita bagi misalnya dengan dibagi 2 ya. Oke, boleh kita bagi 2. Nah, atas bagi 2, bawahnya juga dibagi 2 gitu. Nah, 10 bagi 2 hasilnya adalah 5 gitu kan. 4 bagi 2 hasilnya adalah 2. Nah, ini sudah kecil ya, tidak bisa lagi disederhanakan. Nah, kemudian lanjut di sini ya, akar kuadrat dari 24 bagi 3. 24 bagi 3 hasilnya 8. Jadi akar kuadrat dari 8. Nah, 8 ini masih bisa disederhanakan. Jadi 5/2 nya kita tulis ya. Nah, ini kita tulis di coret-coretan. 8 pembagi ya, masih sama kayak tadi. Jadi pembaginya itu adalah 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Silakan dilihat video sebelumnya berkaitan dengan bagaimana cara menyederhanakan bentuk akar kuadrat. Nah, 8 kan genap, bisa dibagi dengan bilangan genap yang ada pada pembagi, yaitu 2. Jadi 8 bagi 2 itu hasilnya 4. Nah, jadi nanti kita ubah 8 itu menjadi 4 kali 2 gitu ya. Jadi akar kuadrat dari 4 kali 2 gitu. Nah, 5/2 nya kita tulis, kalinya kita tulis. Akar 4 berapa? Nah, akar 4 itu adalah 2, jadi dikali 2. Kemudian yang di dalam akar sisa angka 2 ya. Jadi nanti kita tulis saja akar 2 nya gitu. Nah, 2 dibagi 2 ya, tentunya habis sisa 1, kemudian tertinggal angka 5 gitu. Sehingga jawabannya itu adalah 5 akar 2. Nah, dan ini tidak bisa lagi disederhanakan, cukup sampai 5 akar 2. Oke, satu contoh lagi ya, nomor 3. Contohnya 6
akar kuadrat dari 54 kemudian dibagi 3 akar 2. Nah, berartinya 6-nya dibagi dengan 3 gitu kan, dikali dengan, langsung saja ya kita gabung seperti yang di atas tadi. 54-nya kita bagi dengan 2 gitu. 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2 gitu, dikali dengan 54 dibagi 2 berapa? 27 ya. Jadi akar kuadrat dari 27. Oke, lanjut. Nah, kemudian di sini kita tahu 27 itu adalah ganjil. Nah, pembagian ganjil adalah 3. Jadi 27 bagi 3 hasilnya adalah 9. Jadi nanti dipecah aja. 27 itu adalah 9 kali 3 gitu. Sehingga kita tulis 2 dikali ya akar 27 tadi kita ganti, yaitu 9 kali 3 gitu. Akar 9 berapa? Yaitu 3. Jadi kita kali 3. Yang tersisa di dalam akar adalah 3 itu sendiri, jadi kita tulis akar 3. Saya ulangi, akar 9 itu sama dengan 3, kemudian di dalam akar itu tertinggal angka 3, jadi kita tulis akar 3. Nah, sehingga nanti 2 kali 3 6 ya. Jadi hasilnya adalah 6 akar 3. Nah, seperti itu caranya. Oke. Nah, untuk PR ya, untuk soal silahkan dikerjakan nomor berikut ini ya, nomor 4. Nah, PR-nya adalah 2 akar kuadrat dari 108 dibagi dengan 4 ya akar kuadrat dari 3 ya gitu. Nah, silahkan dicari jawabannya. Oke. Semoga video ini mudah dipahami ya dan bermanfaat untuk Anda sekalian ya. Silahkan nanti dicoba latihan soalnya gitu. Nanti di video berikutnya kita akan lanjut membahas ya berkaitan tentang operasi campuran ya, operasi campuran tambah, kurang, kali dan bagi pada bentuk akar kuadrat. Oke. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.